Seumpama biji. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita tetap membahas tentang Dia berkata jangan takut dan bimbang. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang paling penting dalam hidup ini, kepada siapa Tuhan berkata seperti itu? Tuhan berkata janganlah takut, otomatis bukan secara universal pada semua orang. Tidak, saudaraku. Kalau kita melihat akan ayat ini, kita akan tahu ditujukan kepada siapa. Di ayat yang ke-8, Yesaya 41 berkata, "Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasih." Ternyata saudara kasih Tuhan, kata jangan takut dan bimbang ini ditujukan kepada hamba Tuhan. Kata hamba itu adalah di mana ada tuan dan ada seorang hamba. Hamba adalah orang yang menuruti akan perintah tuannya. Kalau ada seorang hamba tidak menuruti perintah tuannya, dia bukan hamba. Mungkin hamba yang jahat bisa seperti itu. Setiap hamba itu akan menuruti perintah tuannya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kata jangan takut dan bimbang itu beralasan sekali ditujukan, dialamatkan kepada hambanya. Hamba Tuhan otomatis seperti itu. Dikatakan dalam Kejadian 15 ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini ditujukan kepada Abram, seorang hamba Tuhan. Hamba adalah orang yang mentaati, meresponi akan firman Tuhan, perintahnya dengan baik. Itu hamba. Kalau saudara ingin kalimat jangan takut dan bimbang itu sampai dalam hidup saudara, ada satu bagian yang saudara mesti lakukan, yaitu saudara meletakkan hidup saudara sebagai hamba dan Tuhan sebagai Tuan di dalam hidupmu. Artinya bahwa setiap perkataan daripada Tuhan itu, saudara harus melakukannya. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ini ketika malaikat itu menjumpai Maria dan Maria akan mengandung. Dia berbicara banyak hal kepada Maria. Dan pada Lukas 1 ayat yang ke-38 dia katakan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jelas saudara Yesus Tuhan, ternyata kata jangan takut itu ditujukan, disampaikan kepada bukan semua orang, tetapi yang disebut dengan hamba. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap kita yang mengaku adalah hamba Tuhan, kita mesti harus menuruti akan segala perintahnya karena kita ini hamba. Sehingga kita berani berkata seperti Maria berkata, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Jadi apakah dalam hidup kita, setiap langkah hidup kita ini adalah menurut perkataan Tuhan? Atau kadang-kadang kita ini bahkan tidak menurut perkataan Tuhan. Kalau seperti itu, saudara bukan hamba Tuhan. Dan kalau saudara bukan hamba Tuhan, maka kalimat yang berkata jangan takut dan bimbang itu bukan bagian daripada hidupmu. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau saudara ingin dalam hidup ini, kalimat Yesus, kalimat Tuhan yang berkata jangan takut dan bimbang sampai dalam hidup kita, ada satu bagian yang saudara harus buat, yaitu saudara harus menjadi hamba Tuhan. Arti hamba Tuhan adalah menuruti akan segala perintahnya. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini kita perlu mengikuti akan perintah Tuhan karena kita ini adalah hamba Tuhan. Satu ayat terakhir dikatakan Yosua 10 ayat yang ke-8 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Artinya pada waktu itu Yosua diperintahkan Tuhan untuk menyeberang, untuk melawan, untuk membawa bangsa ini ke tanah yang Tuhan janjikan.
dan Yosua melakukannya. Yosua melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan Alkitab itu mencatat bahwa lalu Tuhan pun berkata, jangan takut kepada Yosua. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara ingin hidup saudara mendengar kalimat Tuhan, jangan takut. Itu ditujukan kepada orang yang meresponi akan perkataan Tuhan dengan baik dan melakukannya. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, kami menjadi hamba-Mu dan kami boleh mendengar perkataan-Mu. Jangan takut dan bimbang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.